Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang manajemen ekspor-impor, di mana mata kuliah manajemen ekspor-impor ini diampu oleh Bapak Iwan Setiawan, SEMM. Di mana nantinya aku akan menjelaskan mengenai ekspor-impor secara umum, lalu ada juga contoh perusahaan ekspor-impor di lingkungan sekitar, dan yang terakhir aku akan sedikit menjelaskan mengenai Incoterms 2022 beserta contoh kasus eksportasinya. Namun sebelum membahas lebih jauh, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Dina Rizky Febriana dengan nomor induk mahasiswa 11211415. Aku berada di kelas K119 MNR dan sekarang aku duduk di semester 8. Baik, kita langsung aja ke materi pertama, yaitu ekspor. Nah, ekspor ini apa sih? Dilansir dari wikipedia.com, ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain, di mana proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Strategi ekspor digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil, dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Di Indonesia, kegiatan ekspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, di mana kegiatan ekspor terbagi menjadi dua, yaitu ada ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Nah, ekspor langsung ini adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Sedangkan ekspor tidak langsung adalah teknik di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor atau export management companies dan perusahaan pengekspor atau export trading companies. Dan tahap-tahap ekspor dalam perencanaan ekspor perlu dilakukan berbagai persiapan. Di antaranya adalah yang pertama, identifikasi pasar yang potensial, lalu yang kedua, penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan SWOT analisis, yang ketiga, melakukan pertemuan dengan eksportir, agen, dan lain-lain, serta yang terakhir atau yang keempat adalah alokasi sumber daya. Lalu kita masuk ke import nih. Importnya apa sih sebenarnya? Masih dilansir dari Wikipedia juga nih teman-teman. Nah, pengertian dari import sendiri merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Dan jenis kegiatan impor dibagi menjadi 5. Yang pertama ada impor untuk dipakai, impor sementara, impor angkutan lanjut atau terus, impor untuk ditimbun, serta impor untuk direekspor. Sedangkan pada proses impor, importir wajib melaporkan realisasi secara tertulis kepada Direktorat Impor setiap bulan paling lambat tanggal 15 dalam bulan tersebut. Hasil realisasi importasi dapat dilihat melalui web portal Inatrade. Perdagangan import dalam proses importasi meliputi tahapan yang harus dilakukan importir, seperti yang pertama ada menentukan barang yang akan diimport, yang kedua mencari indentor untuk import, mencari informasi pemasok secara lengkap, yang ketiga memastikan LC sampai kepada penerima barang import di pelabuhan import, serta yang terakhir menyerahkan barang-barang tersebut kepada pemesan atau tidak jika barang tersebut ingin dijual belikan secara sendiri. Lalu dilansir dari tribunnewsbogor.com,
ada eksportir pertanian asal Bogor dapat penghargaan jadi penggerak usaha hortikultura inovatif terbaik. Perusahaan ini adalah perusahaan milik Ade Wardana Adinata, yaitu perusahaan Minakuhom Natur, yang mana diberikan penghargaan dalam rangka acara HUT RI yang ke-76 dengan tema Merdeka Ekspor. Dan sebelumnya, Minakuhom Natur juga meraih penghargaan BNI UMKM Entrepreneur Heroes kategori Digital Savvy Entrepreneur Hero karena mampu mengembangkan aplikasi digital e-commerce untuk mitra petani dalam mendapatkan akses pasar global hingga mampu go global dan sukses pasarkan tanaman hias ke 6 negara. Dan materi selanjutnya kita masuk ke Incoterms atau kepanjangan dari International Commercial Terms. Nah, Incoterms ini apa sih? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, Incoterms itu merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Istilah komersial internasional juga berisi semua tugas, resiko, dan biaya persangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. Di beberapa faktor komersial, International Commercial Terms ini juga menjadi persyaratan untuk berfungsi untuk mengurangi resiko kesalahpahaman yang merugikan. Itu sebabnya International Commercial Terms ini merupakan persyaratan yang sangat penting. International Commercial Terms digunakan oleh Non-Government Organization atau NGO, International Chamber of Commerce atau ICC pada tahun 1936. Lalu kita masuk ke jenis-jenis Incoterms atau International Commercial Terms, di mana jenis-jenisnya ada 10 jenis. Namun di sini aku akan membahas salah satu dari jenis Incoterms tersebut, yang mana salah satunya adalah CIF atau Career Insurance Freight. Dalam CIF, penjual berkewajiban untuk bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area risiko dan durasi perjalanan seperti yang disebut dalam kontrak penjualan, serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. Di mana contoh ilustrasi CIF ini adalah untuk perusahaan X yang menjual produk jagung kepada perusahaan Y dengan harga yang sudah disepakati bersama. Di dalam kasus ini, perusahaan Y tidak lagi harus menanggung premi asuransi karena biaya tersebut sudah ditanggung oleh perusahaan X. Ketika membicarakan CIF, maka tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya FOB. FOB adalah singkatan dari Free on Bond yang sama-sama dipergunakan dalam proses ekspor dan impor. Memang tidak akan ada habisnya di saat membicarakan perihal CIF. Setidaknya dengan adanya penjelasan di atas sudah bisa membuat kita yang ingin melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, itulah dia penjelasan secara lengkap dan jelas mengenai perihal pengertian CIF. Dan masih banyak lagi. Semoga dengan adanya penjelasan di atas bisa membantu kita semua yang ingin tahu lebih banyak lagi mengenai dunia ekspor dan impor barang. Dan cukup sekian video yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.